Anda dan saya mungkin tidak pernah atau belum pernah jadi polisi, tidak apa-apa. Tapi setidaknya kita harus tahu tanda-tanda dan syarat-syarat polisi yang asli bagaimana, polisi yang gadungan bagaimana. Kita tidak pernah atau belum pernah jadi tentara, tidak apa-apa. Tapi setidaknya kita harus paham tentara yang asli seperti apa, tentara yang palsu seperti apa. Nah, begitupun, mungkin Anda belum pernah jadi Kristen yang sungguhan, belum pernah jadi Nasrani yang sungguhan, belum pernah mengenal Yesus yang sungguhan. Tidak apa-apa. Tapi setidaknya Anda harus tahu Kristen yang asli bagaimana, yang cuma ngaku-ngaku Kristen alias Kristen abal-abal bagaimana. Orang yang sudah betul-betul mengenal Yesus Kristus yang asli bagaimana, dan orang yang cuma ngaku-ngaku mengenal Yesus bagaimana. Ini harus tahu perbedaannya. Hello my friends, anywhere, everywhere. Welcome back with me in channel Warta Kabar Baik. Jumpa lagi bersama saya, salah satu saudaramu yang sudah terkenal di dunia dan di akhirat. Channel Warta Kabar Baik ini lebih banyak memberitakan titik temu persahabatan-persahabatan antar agama-agama. Di Indonesia khususnya yang sering berantem itu, orang-orang yang ngaku-ngaku beragama Islam dan orang-orang yang ngaku-ngaku beragama Kristen. Dalam banyak channel-channel YouTube, mereka lebih banyak mencari titik pertentangan, permusuhan. Ya. Nah, tetapi channel ini berbeda, teman-teman ya. Channel ini adalah channel yang lebih banyak mencari kalimatun sawa atau titik temu persahabatan persaudaraan. Karena kita dalam bingkai NKRI Nusantara, kita memang harus bersaudara berdasar negara Pancasila. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya dengan segala hormat mengucapkan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Shalom Alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku, video ini adalah sebuah bentuk kritik ya dan juga edukasi atas pernyataan yang lebih tepatnya fitnahan dan juga pembodohan serta kebohongan publik atau public deception. Penyebaran berita bohong atau hoax yang dilakukan oleh Bang Daniel Mananta. Belakangan viral pernyataan dari Mas Bro Bang Daniel Mananta tentang di dalam patung ada unclean spirit. Itu adalah ungkapan atau pernyataan dari seorang Daniel Mananta yang sedang menyetujui Abdul Somad yang pernah mengatakan bahwa di patung salib ada jin kafir. Nah, dan itu membuat banyak orang memberi respon karena videonya sudah viral. Tapi teman-teman, sebenarnya pernyataan dari Daniel Mananta itu poin yang kelima. Ketika Daniel Mananta mengatakan setuju dengan Abdul Somad bahwa di patung ada, kalau Somad mengatakan ada jin kafir ya, Daniel Mananta mengatakan ada unclean spirit. Dan itu viral ya. Itu sebenarnya poin yang kelima. Tapi sebenarnya dari pernyataan Daniel Mananta semuanya itu ada 5 poin. Poin pertama, poin kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini yang soal unclean spirit. Nah, pada video ini teman-teman, saya mau menunjukkan kepada kita semua, kepada Anda, saudara-saudariku di seluruh Nusantara khususnya, dan dunia pada umumnya, bahwa sebenarnya dari 5 pernyataan Bang Daniel Mananta ini, ada satu poin yang juga sangat gawat. Bahkan kalau menurut saya pribadi, pernyataan Daniel Mananta ini, yaitu yang keempat ya, kalau poin 1, 2, 3, kemarin sudah saya katakan saya setuju dengan Daniel Mananta. Tapi di poin yang keempat, ini sebenarnya lebih fatal dan lebih mengerikan, dalam tanda kutip lebih jahat, lebih parah ketimbang poin yang kelima yang soal unclean spirit. Nah, apakah poin yang keempat ini? Langsung aja sebelum saya lanjut dan saya memberikan kritik dan juga memberikan opini saya, fatwa saya, kita simak sama-sama cuplikan videonya dari Daniel Mananta tentang poin yang keempat. Yang keempat, ini gue nggak ngira kalau saya ternyata dukun itu lagi hits dibicarakan di luar sana dan lagi viral gitu ya. Tapi gue sama Uwas, kita berdua sama-sama setuju. Kenapa banyak banget orang-orang, bahkan di sekeliling gue, bahkan orang-orang yang sudah Kristen sekalipun atau Nasrani gitu ya, bahkan orang-orang yang
sudah mengenal Yesus di dalam hidupnya itu lebih berserah sama dukun, ahli feng shui, kartu tarot, astrologi, daripada berserah sama Tuhan. Mereka lebih percaya apa yang tukang ramal bilang ke mereka daripada apa yang Tuhan bilang ke mereka. Bahkan orang-orang yang sudah Kristen sekalipun atau Nasrani gitu ya, bahkan orang-orang yang sudah mengenal Yesus di dalam hidupnya itu lebih berserah sama dukun. Bahkan orang-orang yang sudah mengenal Yesus dalam hidupnya, orang-orang yang sudah mengenal Yesus dalam hidupnya itu lebih berserah sama dukun. Nah, itu tadi poin keempat, pernyataan yang diberikan oleh Daniel Mananta, yang mengatakan bahwa orang Kristen, sama dia dipertegas lagi, atau Nasrani, dan dipertegas lagi, orang-orang yang sudah mengenal Yesus dalam kehidupannya. Ya, jadi sekali lagi, perhatiin baik-baik. Daniel Mananta mengatakan orang Kristen, dia tidak bilang orang yang beragama Kristen atau orang yang ngaku-ngaku Kristen, bukan ya. Tapi ditegaskan oleh Daniel Mananta, orang Kristen, dipertajam lagi, atau Nasrani, bahkan orang-orang yang sudah mengenal Yesus dalam kehidupannya. Ya, dikatakan apa? Kristen atau Nasrani atau orang yang sudah mengenal Yesus, menurut Daniel Mananta apa katanya? Lebih percaya kepada dukun, kartu tarot, astrologi, feng shui, ketimbang percaya kepada Tuhan. Teman-teman bisa memahami ya? Di mana ini fatalnya pernyataan Daniel Mananta ini? Daniel Mananta memberikan statement dan disebarluaskan melalui sosial media, menyatakan bahwa orang Kristen atau Nasrani, dan dipertegas, diperjelas ya, orang-orang yang sudah mengenal Yesus dalam kehidupannya lebih percaya kepada dukun, feng shui, kartu tarot, astrologi daripada percaya kepada Tuhan. Jadi Kristen atau Nasrani atau orang yang sudah mengenal Yesus, menurut Daniel Mananta, adalah orang-orang yang sudah yang dalam kehidupannya lebih percaya kepada dukun, feng shui, astrologi, apalagi satu itu, kartu tarot, daripada percaya kepada Tuhan. Dan pernyataan ini disebarkan. Teman-teman, tegas dengan segala hormat ya kepada Bang Daniel Mananta dan siapapun Anda yang menyimak video ini. Sekali lagi dengan segala hormat harus saya tegaskan bahwa pernyataan atau statement dari saudara Daniel Mananta ini sebenarnya tidak lebih daripada pembodohan publik, fitnah terhadap Kristen, dan penyebaran berita bohong atau hoax alias public deception, penipuan publik. Mengapa ini sebuah bentuk fitnah, kebohongan, public deception atau penipuan publik atau hoax? Ya karena jelas Daniel Mananta mengatakan orang Kristen atau Nasrani atau orang yang hidupnya sudah mengenal Yesus dalam kehidupannya, katanya lebih banyak percaya sama dukun, feng shui, kartu tarot, astrologi. Padahal sebaliknya teman-teman. Justru orang kalau betul-betul Kristen, betul-betul sudah mengenal Yesus dalam kehidupannya, itu tidak mungkin dalam kehidupannya lebih percaya dukun. Nggak mungkin.
lebih percaya kepada feng shui, astrologi, kartu tarot. Nggak mungkin. Atau dengan kata lain, kalau ada orang berani ngaku-ngaku Kristen, ngaku-ngaku kenal Yesus, tapi kemudian lebih percaya ke dukun, ya itu artinya Kristen palsu. Ngaku-ngaku sudah kenal Yesus dalam kehidupannya, tapi lebih percaya astrologi, feng shui, kartu tarot, ya itu bukan Kristen namanya, itu Kristen palsu. Bang Daniel Mananta sedang menghina atau mengolok-olok atau mendiskreditkan atau memfitnah Kristen ketika Daniel Mananta mengatakan bahwa orang Kristen atau Nasrani atau orang yang sudah mengenal Yesus dalam kehidupannya lebih percaya pada dukun, feng shui, kartu tarot, astrologi daripada percaya kepada Tuhan. Nah, pernyataan Daniel Mananta ini teman-teman itu seperti gini. Saya kasih ilustrasi ya atau analogi. Ini sekedar ilustrasi atau analogi saja, sekedar contoh ya. Jangan diartikan macam-macam. Jika ada seseorang bernama si Fulan. Si Fulan ini kemudian berkata begini. Sesungguhnya orang-orang yang sudah betul-betul mengenal Nabi Muhammad, orang-orang Islam yang sudah betul-betul mengenal Nabi Muhammad, itu perbuatannya akan jadi seperti ISIS yang suka nggorok leher orang, ngebom, bunuh orang, memperkosa. Itulah orang-orang yang sudah betul-betul mengenal Nabi Muhammad dan mengenal Islam. Bagaimana pendapat Anda jika si Fulan ini berkata begitu? Kita yang waras akan mengatakan bahwa si Fulan ini sedang memfitnah Islam dan sedang memfitnah Nabi Muhammad dan menyebarkan berita bohong. Karena Islam yang asli bukan seperti yang dikatakan si Fulan. Orang yang sudah mengenal Nabi Muhammad, benar-benar mengenal sifat-sifat luhur, sifat-sifat yang mulia dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang begitu bersahabat dengan orang-orang Yahudi yang baik, bersahabat dengan orang-orang Nasrani yang baik. Kemudian dikatakan bahwa pengikut Nabi Muhammad pasti seperti nabinya, yaitu suka ngorok leher orang, jadi kayak ISIS, jadi teroris, anti-Kristen, anti-Yahudi. Nah, pernyataan-pernyataan seperti itu ya jelas adalah pembodohan publik, teman-teman. Sebab Nabi Muhammad yang asli tidak begitu. Nabi Muhammad yang asli adalah Nabi Muhammad yang ketika ada saudara-saudara Nasrani perlu tempat ibadah, Nabi Muhammad berkata, mengizinkan masjidnya untuk sementara, mungkin beberapa jam begitu ya, dijadikan tempat ibadah, jadi gereja bagi saudara-saudara Nasrani di zamannya. Itu Nabi Muhammad yang asli. Nabi Muhammad yang ketika dicaci maki sama orang, dia bisa mengampuni. Nabi Muhammad yang dalam hadis dikatakan, pernah mengatakan bahwa orang-orang terdekat denganku adalah rabi-rabi Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani. Nabi Muhammad yang asli adalah Nabi Muhammad yang juga mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah teman yang maha tinggi. Itu Nabi Muhammad yang asli. Jadi kalau hari ini ada orang berkata seperti si Fulan tadi ya, saya kasih contoh ya. Si Fulan tiba-tiba mengatakan, orang-orang Islam pengikut Nabi Muhammad, orang-orang yang sudah betul-betul mengenal Nabi Muhammad, kelakuannya menjadi teroris, pembunuh, jahat, radikal. Maka pernyataan dari si Fulan yang seperti itu jelas adalah sikap yang sedang melecehkan, merendahkan, mendiskreditkan, menghina Rasulullah Nabi Muhammad, juga menghina Islam. Nah, begitu pula hal yang sama. Jika Islam yang asli itu mulia, sempurna,
sikap hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad juga sikap hidup yang baik, yang penuh toleransi, yang mencintai orang-orang yang meskipun berbeda agama, yang pernah memberikan masjidnya untuk saudara-saudara Nasrani untuk beribadah di situ. Kemudian diputar balikkan katanya, Nabi Muhammad dan pengikutnya adalah orang-orang yang radikal, yang jahat, yang sadis, yang teroris. Ini seperti perkataan atau setara dengan pernyataan dari Bang Daniel Mananta ketika bicara tentang Kristen, Nasrani, atau orang-orang yang sudah mengenal Yesus. Ketika dikatakan Nasrani atau orang Kristen atau orang-orang yang sudah mengenal Yesus dalam kehidupannya lebih percaya kepada dukun, feng shui, kartu tarot, astrologi daripada percaya kepada Tuhan. Ini keterlaluan, sahabat-sahabatku. Pernyataan Daniel Mananta di poin yang keempat ini, menurut saya pribadi ya, lebih keterlaluan daripada poin yang kelima soal di patung ada unclean spirit. Bagi saya itu juga ngawur, itu goblok, itu tolol. Pernyataan Daniel Mananta itu tolol. Poin kelima. Tapi poin keempat ini lebih parah, teman-teman. Ini mengandung apa? Pembodohan publik, fitnahan terhadap Kristen, fitnahan kepada Yesus juga. Ya, karena dikatakan itu orang-orang yang sudah mengenal Yesus dalam kehidupannya lebih banyak perginya ke dukun, ke feng shui, kartu tarot, astrologi. Jadi seolah-olah Daniel ini sedang memberitakan kepada masyarakat luas, kalau kamu hidupmu jadi Kristen atau kamu jadi Nasrani dan kamu mengenal Yesus, buahnya adalah pergi ke dukun, percaya feng shui, percaya kartu tarot, percaya astrologi. Itulah orang-orang yang sudah mengenal Yesus. Akan terkesan begitu. Dan ini adalah pembodohan, penipuan publik, public deception, penyebaran hoax atau berita bohong. Sebab yang sebenar-benarnya justru sebaliknya. Orang kalau sudah betul-betul Kristen yang asli atau Nasrani yang asli, orang-orang yang betul-betul sudah mengenal Yesus, tidak mungkin dalam hidupnya dia lebih percaya kepada dukun. Nggak mungkin, teman-teman. Dalam kitab Yeremia dan kitab Yesaya dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu dalam kitab Yeremia. Dalam Yesaya dikatakan, jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih dari hembusan nafas. Yeremia tadi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, jadi sikap seorang Kristen yang asli pasti taat dengan Yeremia dan Yesaya itu. Tidak akan berharap kepada manusia. Pada manusia mau dia dukun, dia presiden, dia dokter, dia raja, dia pendeta, dia pastor. Tidak akan berharap kepada itu semua. Nah, jadi artinya kalau ada orang ngaku-ngaku Kristen, apalagi berani ngaku mengenal Yesus, tapi ternyata tindakannya dia lebih percaya kepada dukun, feng shui, astrologi, kartu tarot, maka itu artinya mereka adalah Kristen palsu. Atau hanya orang-orang yang cuma ngaku-ngaku sebagai Kristen, ngaku-ngaku kenal Yesus, padahal sebenarnya sama sekali tidak kenal Yesus. Mungkin cuma tahu, pernah mendengar soal Yesus, tapi tidak kenal. Ya, sebab justru kalau orang sudah kenal Yesus, yaitu Kristen yang asli, Kristen yang benar-benar sesuai Alkitab, pasti tidak mungkin dia lebih percaya kepada dukun, manusia, tidak mungkin. Saudara Daniel Mananta dan pengikut-pengikutnya ya, atau apa ya, simpatisannya begitu ya, atau penggemarnya, Anda semua harus tahu, sekalipun Anda mungkin belum pernah jadi Kristen yang asli, tapi setidaknya kita harus tahu mana atau sebagaimana tanda dan syaratnya
Kristen yang asli dan Kristen-Kristen palsu. Apa tanda dan syaratnya? Orang itu betul-betul bisa kita katakan, orang ini benar-benar sudah mengenal Yesus. Ataupun orang ini belum mengenal Yesus. Jangan setiap orang yang ngaku Kristen kemudian diasumsikan sebagai, wah dia pasti Kristen sungguhan. Jangan setiap orang mengaku sudah kenal Yesus kemudian diartikan sebagai, wah dia pasti sudah mengenal Yesus sungguhan. Tidak bisa. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Yesus bilang, dari buahnya. Jadi meskipun saya misalkan saya ngaku-ngaku saya betul-betul Kristen, saya betul-betul sudah kenal Yesus. Tapi dalam kehidupan sehari-hari saya lebih percaya dukun, saya lebih percaya feng shui, astrologi, kartu tarot, tetek bengek, semele kete, wele-wele. Ya itu artinya saya Kristen palsu, alias saya tidak betul-betul mengenal Yesus. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Kristen atau seseorang bisa disebut Kristen, ini tidak sembarangan loh. Bukan karena dia datang ke gereja ngaku-ngaku Kristen, KTP-nya agama tertulis Kristen, berarti dia Kristen. Belum tentu. Saya sering memberikan ilustrasi teman-teman. Di sosial media, di masyarakat luas, sering kita mendengar orang mengaku-ngaku sebagai tentara atau polisi. Tapi belakangan ketahuan ternyata menghamili bidan, menghamili perempuan-perempuan, atau mencuri dan sebagainya. Ketahuan belakangan, polisi gadungan, tentara gadungan. Loh, tapi dia ngaku-ngaku polisi, ngaku ya kan? Kita bisa cek syarat polisi, itu harus tahu. Anda dan saya mungkin tidak pernah atau belum pernah jadi polisi, tidak apa-apa. Tapi setidaknya kita harus tahu tanda-tanda dan syarat-syarat polisi yang asli bagaimana, polisi yang gadungan bagaimana. Kita tidak pernah atau belum pernah jadi tentara, tidak apa-apa. Tapi setidaknya kita harus paham tentara yang asli seperti apa, tentara yang palsu seperti apa. Nah, begitupun. Mungkin Anda belum pernah jadi Kristen yang sungguhan, belum pernah jadi Nasrani yang sungguhan, belum pernah mengenal Yesus yang sungguhan. Tidak apa-apa. Tapi setidaknya Anda harus tahu Kristen yang asli bagaimana, yang cuman ngaku-ngaku Kristen alias Kristen abal-abal bagaimana. Orang yang sudah betul-betul mengenal Yesus Kristus yang asli bagaimana. Dan orang yang cuma ngaku-ngaku mengenal Yesus bagaimana. Ini harus tahu perbedaannya. Nah, syarat menjadi Kristen teman-teman itu ada tertulis jelas di dalam Alkitab. Di dalam Bible. Dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Itu jelas. Ceto welo-welo. Bagaimana syarat orang bisa disebut Kristen atau murid Yesus. Kristen atau murid Yesus. Misalkan dalam Yohanes 6 ayat 44 dan 65 dikatakan, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Yesus jikalau tidak ditarik oleh Allah Bapa. Jadi syarat orang boleh atau bisa menjadi Kristen ini tidak main-main. Bukan hasil usahanya sendiri, bukan hasil kerja kerasnya sendiri, bukan hasil belajar bertahun-tahun, belasan tahun atau puluhan tahun, tidak. Tapi syarat yang pertama orang itu harus apa? Ditarik langsung oleh Allah. Yohanes 6 ayat 44 dan 65. Di ayat yang lain juga dikatakan, menjadi Kristen adalah keterpilihan, kata Yesus. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi Kristen tuh tidak bisa sembarangan. KTP ditulisi Kristen. Pergi ke gereja pakai kalung salib yang gede. Di rumahnya ada simbol salib, simbol-simbol kekristenan yang besar-besar. Tidak menjamin mereka Kristen. Ya, ingat syarat yang pertama itu Bang Daniel. Yohanes 6 ayat 44 dan 65. Tidak ada seorang pun yang bisa jadi pengikut Yesus. Tidak bisa jadi Kristen atau murid Yesus. Tidak bisa datang kepada Yesus jika tidak ditarik langsung oleh Allah.
Nah, kemudian kalau Anda membaca di Injil Lukas, Markus, Matius, ada syarat-syarat berikutnya. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang mau mengutamakan Yesus lebih dari segala sesuatu. Yesus bilang, jikalau kamu tidak meninggalkan ayahmu, ibumu, saudaramu, pekerjaanmu, bahkan dirimu sendiri, kamu tidak mengutamakan Yesus lebih dari segala sesuatu, kamu tidak bisa jadi Kristen. Atau kamu tidak bisa jadi muridku, kata Yesus. Itu syarat diberikan oleh Yesus sendiri. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku Kristen, tapi kemudian dia lebih mengutamakan dukun daripada Yesus, ya itu tidak masuk dalam kriteria syarat yang diberikan oleh Yesus. Artinya dia Kristen palsu. Kalau ada seorang polisi tidak memenuhi syarat Polri, Polisi Republik Indonesia, dia tapi setiap hari suka pakai baju polisi, gaya potongan rambutnya kayak polisi, di jalan-jalan sok-sok kayak polisi, ya dia tetap tidak memenuhi syarat. Dia polisi gadungan. Ya. Syarat yang lain di Injil Lukas juga Yesus mengatakan, barang siapa tidak mau menderita untuk aku, memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak menjadi muridku. Yesus bilang, kamu bukan Kristen, kamu tidak bisa jadi Kristen kalau dalam kehidupan sehari-harinya tidak mengutamakan Yesus, tidak mau mengikuti Yesus, dan tidak mau menderita untuk Yesus. Tidak bisa. Nah, kalau ada orang dalam masalah kehidupannya, kemudian dia larinya ke Feng Shui, astrologi, kartu tarot, apalagi tadi kedukun, ya itu jelas-jelas tidak memenuhi syarat sebagai Kristen, mas bro. Jadi, kesalahan terbesar Daniel Mananta adalah ketika menyamakan orang Kristen atau orang Nasrani atau orang-orang yang katanya mengenal Yesus dengan Kristen-Kristen palsu. Anda menggebiah-uyah. Harusnya Daniel Mananta kalau mau mengkritik orang-orang gereja silahkan. Mungkin Anda melihat ada praktek hidup yang tidak benar. Orang-orang gereja ngakunya pengikut Yesus, tapi kok pergi ke dukun, kok pergi ke Feng Shui, kartu tarot, astrologi. Anda mau mengkritik itu silahkan. Tapi jangan pernah mengatakan mereka sebagai orang-orang yang sudah mengenal Yesus dalam kehidupannya. Jangan. Sebagaimana kita tidak boleh juga mengatakan teroris, ISIS, koruptor, mereka adalah orang-orang yang sudah betul-betul mengenal Nabi Muhammad. Itu penipuan publik, mas bro. Ya. Jadi ini yang saya rasa ini penting banget untuk dipahami betul-betul teman-teman. Ya, sekali lagi dengan segala hormat, saya memberikan edukasi ini sebagai opini atau fatwa dari saya. Fatwa itu opini ya. Dari saya. Lalu bagaimana sikap kita teman-teman? Menyikapi fitnahan yang terlalu jelas dan dalam tanda kutip sangat jahat ya. Karena mengandung pembodohan dan penipuan publik dan penyebaran berita bohong yang sudah dilakukan Daniel Mananta ini. Sikap yang harus kita lakukan adalah kita pakai cara-cara kerajaan Allah. Sistem kerajaan Allah. Yaitu apa? Pertama, sikap kita harus seperti Yesus. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, jadi sikap pertama menyikapi kebodohan, penyesatan, fitnahan, dan penipuan publik yang dilakukan oleh Daniel Mananta. Kita harus mengampuni dia, sebab dia belum paham. Dia tidak ngerti Kristen yang asli seperti apa. Orang yang kenal Yesus yang asli seperti apa, dia belum tahu. Dia menyangka orang yang sudah kenal Yesus itu masih bisa percaya sama dukun. Orang yang sudah kenal sama Yesus masih bisa percaya atau mengutamakan Feng Shui daripada Tuhan. Mengutamakan kartu tarot daripada Tuhan. Mengutamakan astrologi daripada Tuhan. Nah,
Apa yang dilakukan oleh saudara Daniel Mananta itu adalah muncul dari kebodohannya dia. Karena dia belum paham Kristen yang asli seperti apa. Orang-orang yang sudah kenal dengan Yesus yang asli seperti apa. Daniel Mananta belum paham. Ya, jadi pertama sikapnya adalah kita ampuni. Bapa, ampunilah Daniel Mananta sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Yang kedua, sistem kerajaan Allah apa? Doakan. Yang ketiga, tegur dengan keras, nyatakan kesalahan. Ya, jadi kita tahu Daniel Mananta melakukan kesalahan fatal, kita tegur dengan keras, kita nyatakan kesalahan-kesalahannya. Ampuni, doakan, tegur atau nyatakan kesalahan. Kemudian apa? Edukasi. Nah, jadi kita harus edukasi. Jangan cuma ditegur, dibilang salah-salah, tapi tidak diberitahu kebenaran, tidak. Tapi kita beri edukasi. Itulah sistem kerajaan Allah. Jangan kita pakai sikap-sikap sistem iblis atau kerajaan dunia ini. Sedikit-sedikit ada orang yang salah paham, bukannya didoakan, apalagi tidak dimaafkan, kemudian tidak diberi edukasi, tidak ditegur, ya. Tapi apa? Tangkap, penjarakan, lapor polisi, penistaan agama, bila perlu halalkan darahnya, bunuh. Jangan sahabat-sahabat ya. Itu adalah sikap-sikap iblis atau sikap-sikap kerajaan dunia. Ingat, sistem kerajaan Allah ketika menyikapi adalah orang atau saudara kita yang salah, apa? Ampuni, doakan, tegur, edukasi. Oke, sekian video dari saya pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Om Santi Santi Santi. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Alehim shalom. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.